guys, welcome back ke Wellshare Fest 2021. Jadi hari ini kita sudah mengundang CEO dari Elemen Bike, Ko Hendra. Jadi Ko Hendra ini sebagai selain sebagai CEO Elemen Bike, beliau juga bermain di industri mainan ya. Ko Hendra ya, gitu. Mari kita sambut Ko Hendra. Thank you banget sudah hadir di sini untuk sharing-sharing ya sedikit pengalaman dan juga ya sukses story yang bisa dibagikan kepada teman-teman di rumah. Gitu. Welcome Ko Hendra. Ya, saya juga thank you lah udah diundang. Pastilah. Jadi salah satu alasan kenapa saya mengundang Ko Hendra nih karena tahun lalu di zaman pandemi semua orang beli sepeda dan saya lihat semua orang tuh pada ngepost elemen. Sampai artis apa tadi ya, Pevita Pierce, Chico Jericho, supermodel Kali Tandiono dan sebagainya. Bahkan saya waktu itu mau beli kok, habis. Malah udah kayak harga Yeezy ya, kita beli tapi ada di reseller harganya 2-3 kali lipat dari harga aslinya nih. Digoreng ya. Digoreng. So gimana perasaan Ko Hendra waktu itu? Apakah itu sesuatu yang kayak it's sort of like an achievement, orang sampai ada resell lagi dengan harga meningkat seperti itu atau gimana tuh Ko Hendra? Seneng sama kesel juga sih sebenarnya. Oh gitu? Kalau seneng ya berarti kan kita berhasil ya, barang kita sampai direbutin gitu. Okay. Kalau keselnya itu kita tetepin ke dealer kita untuk harga, kita sengaja nggak naikin, nggak ngambil kesempatan. Tujuannya supaya banyak orang bisa naik sepeda. Tapi poinnya tetap diambil sama reseller, digoreng seperti itu. Karena demandnya kan memang lebih besar. Jadi ya half-half lah, separuh kesel, separuh seneng. Oke. Oh jadi pelakunya ini actually memang reseller dadakan. Oh, oke. Pada saat pandemi yang ajar. Hampir semua produk kan kalau lagi booming pasti yang dadakan-dadakan nongol lah. Ya kurang lebih kayak gitu. Tapi waktu itu kenapa tuh? Apakah karena memang barang ini sold out semua atau what happened ya at that time gitu? Boleh cerita sedikit ya sih? Ya kalau kayak sepeda pas pandemi ini sebenarnya kita orang yang bisnis sepeda nggak ada yang sangka juga ya. Ini bukan di Indonesia aja, hampir seluruh dunia. Ya, terus Bromptonan itu. Iya semua, jadi seluruh dunia dan kita juga intinya nggak ada persiapan. Jadi nggak ada persiapan, kita pesan spare part juga telat, jadi produksinya memang nggak bisa full lah. Nggak bisa full, jadi demand sama produksinya jauh banget, timpang jauh sekali. Jadi barangnya nggak ada, direbutin, harganya digoreng terus. Oke. Biasanya orang produksi barang, jualan susah, produksi barang malah, aduh, gue kurang supply nih. Yeah. Tapi pembelajaran apa yang lo dapat pada saat itu? Apakah untuk ke depan, Ko Hendra akan lebih matang dalam melakukan forecastingnya, atau memang harus ada persiapan kalau memang sold out itu? Strategi apa nih buat kalau butuh produksi dadakan seperti hal yang terjadi tahun lalu gitu? Apa sih pembelajaran di situ? Kalau yang di kacamata saya sekarang lihat, ini 2020 ini nggak bisa dijadiin patokan untuk 2021 dan seterusnya. Oke, outlier lah ya. Iya, ini bener-bener momentum lah, berkah. Jadi kalau kita mau ambil garis besar, saya tetap patokannya 2019. Ya, kita cuma harap di 2020 kita udah booming, kita udah dapet. Ya di 2021 kita pertahankan harus lebih bagus dari 2019. Minimal. Ya, bukan di 2020. Jadi ya forecast tetap pas 2019 kapasitas produksi kita kan mungkin 1 bulan baru 10 sampai 12 ribu ya. Di 2020 kita udah up sampai 27 ribu. Nah di 2021 tugas saya mempertahankan tetap di 27 ribu. Jadi bagaimana caranya ya ini yang saya dan tim kita pikirin nih ke depannya harus bagaimana. Oke, baik. Tapi dengan momentum yang terjadi pada tahun 2020, apakah punya harapan juga bahwa mungkin tidak sebesar di 2020 karena ya wajar kalau kita lihat kemarin bisnis banyak yang naik tapi agak ibaratnya koreksi sedikit gitu. Tapi dengan adanya boom kemarin itu kira-kira impact apa sih yang kedepannya bisa diharapkan oleh Elemen nih, Ko Hendra? Iya, kalau secara branding sih kita naik jauh banget dibanding 2019 itu naik banget ya. Kita sendiri juga seneng tapi juga kaget kok bisa ya gitu. Ternyata dibanding brand lain yang udah puluhan tahun, tiba-tiba kita intinya kayak pemain basket Rookie of the Year langsung serut potong semua. Steph Curry-nya lah. Ya, jadi dari sini ya kita udah tau lah kekuatan medsos segala macem ya. Kita tetap fokus di sini. Jadi kita di 2021 ini strategi kita beda.
Kita apa bedanya nih? kayak di 2020 kan kita banyak pakai seleb ya, selebritis untuk menaikkan brand. Di 2021 kita agak rubah sedikit. Jadi kita lebih ke brand. Jadi elemen ini terbuka untuk brand lokal atau apapun lah. Kita sama-sama collab. Jadi collaboration menurut saya lebih bagus daripada kompetisi. Jadi kita open aja. Ayo yang mau rasanya cocok, ya kita sama-sama kerjain gitu. Boleh dong nanti kita bikin well shared X elemen nih mungkin ya buat acara kita nih. Boleh kalau Bisa cocok, di-explore ya? bisa aja. Oh iya kemarin kalian sama Holy Wings. Holy Wing, betul. Holy Wings. Holy Wing. Itu kayak wow, I think elemen is about similar kayak kalau di US tuh kita lihat sneaker culture ya. Nike Jordan lah, Adidas collab sama ya let's say Kanye West atau brand. But ada nggak sih in the near time collab yang mungkin bisa di share gitu di sini? Masih ada sih. rahasia semua nih. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih ya. Nggak apa-apa sih. Ya kalau mulai tahun ini kita kan udah awal tahun kita sama Teh Botol Sosro. Oh, oke. Jadi sebenarnya orang juga bilang, kadang-kadang ngomong ini aneh juga kalian teman. Saya pikir kan salah satu brand minuman lokal yang udah lama dari saya kecil suka minum juga. Terus kayaknya di brand-brand lain untuk di sepeda belum ada gitu loh. Kenapa kita nggak coba? Jadi banyak yang bilang saya agak ini ngaco juga. Cuman selama ini fine-fine aja. Jadi Teh Botol sudah. Terus di bulan Februari ini kita sama Pocari Sweat. Oke. Jadi masih minuman. Nah di bulan 3 ini lebih besar sih. Kita gabung sama tiket.com dan Kemenpar. Wow, that's Jadi interesting. Wonderful Indonesia. Jadi nanti kita buat 5 seri ya. Yang paling cepat ini nanti tanggal 6 apa tanggal 7 ini kita mau launching edisi Central Java. Jadi di sepedanya ada bundling ya, tas koper, helm dan lain-lain. Terus ada logo Wonderful Indonesia dan kita bawa desain culture Jawa Tengah. I see. That's really cool. Yeah. Gue penasaran, since we're gonna have KFC buat lunch kita hari ini, KFC itu pernah kepikiran sih kolaborasi KFC dengan elemen ini? Ada juga sih. Udah pernah bro? Belum. Menarik tuh. I would definitely buy that bike kalau memang ada kolaborasi KFC. Ada kepikiran ya kita. Pokoknya sekarang saya lebih mau mencoba sesuatu yang baru yang orang lain nggak pikirin. Karena kalau yang monoton semua bisa gitu. Yang kayak gini kan antik ya. Marketnya tersendiri gitu loh. Itu sih yang kita pikirin. Oke, buat sepeda KFC, Sean Glyle, please watch this. Tolong kolaborasi dengan Kohendra untuk bikin elemen X KFC ya. Mungkin kita mau balik ke history ya. Kan kalau kita lihat kan sepeda kan sebenarnya industri ini udah lumayan lama ya. Kita lihat dulu kan ada merek apa tuh Polygon lah, Whimsical dan sebagainya macam. What was the reason waktu itu Kohendra mulai di industri sepeda yang memang sudah lumayan established lah at that time? Apa sih alasannya waktu itu? Kalau mulai di sepeda ya karena saya ada background ya. Background orang tua saya itu ada toko sepeda, retail. Jadi saya mulai dari sana itu dulu kan ruko. Jadi lantai 1 toko, lantai 2, 3 kita tinggal. Jadi saya tiap hari dari kecil tuh buka mata aja melek, lihatnya sepeda. Jadi udah lihat sepeda aja. Sebenarnya awal bisnis saya itu pribadi bukan di sepeda. Jadi saya pas kuliah itu saya malah main mobil bekas. Gabung sama teman ya sekitar tahun 2000-an lah. Saya main mobil bekas. Zaman dulu mah nggak pakai medsos. Jualannya di pos kota. Masih di koran dan ya benar-benar word of mouth lah gitu. Betul. Jadi jualannya masih di depan toko. Jadi kita iklan di depan toko nanti orang datang ya gitu. Ya sambil nyambilnya ya sambil jaga toko lah. Di pas 2003 kayaknya bisnis ini udah nggak menarik ya. Harganya udah nggak bagus ya. Pas orang tua bilang kamu nggak mau terusin toko? Saya pikir boleh juga sih, cuman kalau retail aja kan ngapain gitu, kita semua di sini gitu dan kalian juga sanggup. Jadi saya bilang ayo kita gedein aja, kita coba import. Nah orang tua saya kan bilang modal kan nggak ada, jadi mau gimana? Saya bilang ya import yang paling murah ya kita coba mainan. Mainan inilah yang saya import awal-awal. Jadi dari skuter, tricycle sama motor-motor ini. Jadi dari 2003 saya udah mulai import lah. Awal-awal ya susah sih, bener-bener susah. Masuk satu kan nggak ada sales. Ya gotong-gotong, ikat di motor ke pasar pagi, nawarin lah pokoknya. Ini kuliah nih ya, waktu abis kuliah ya? Jadi saya drop out.
Jadi begitu saya udah bisnis mobil, saya lihat mobil kan ya zaman-zaman tahun 2000 kita umur 20, satu bulan 7 juta, 8 juta. Aduh kayaknya kuliah dengerin ini males lah biasa. At that lah. time lagi ya. Ya kan? Jadi terakhir ya terusin di sepeda. Udah di sepeda ya, sepeda saya nggak lihat karena modalnya besar. Jadi saya di sepeda malah saya di toko tuh jualan Polygon, United, Wimcycle. Saya malah jual merek-merek lain. Jadi saya lebih fokus import di mainan karena value-nya modalnya nggak terlalu besar. Jadi dari situ di modal juga dipinjemin. Jadi saya bilang orang tua gimana? Dia bilang oke kita gadein deh. ruko dia atu-atunya ya udah. Wow. Pas waktu itu cuma keluar 1,5 M kalau nggak salah. Jadi mulai dari sono ya saya benar-benar mulai terus di 2005 2006 ada momentum. Pas masuk salah satu barang booming. Satu bulan bisa laku sampai 20-30 kontainer. Oh ini Mainan. mainan ya? Yang tricycle yang roda 3 tuh. Jadi dari ada barangnya di sini. udah model lama, Udah cuman model jenisnya kurang lebih seperti kayak itu. gitu. Okay. Jadi dari sono booming itu terus saya mulai lebih ya kerja apapun kan pasti step by step. Dari situ kita jadi wah masih muda ketemu begini kan seru juga gitu. Jadi kita mulai coba yang lain, masukin skuter, masukin lain. Ya lancar sih, naik terus grafiknya naik terus ya. Di 2008 saya ke pameran sepeda. Jadi kan emang saya kerja udah toko sepeda kan kita udah tahu, cuman kita waktu itu belum main karena keterbatasan modal. Jadi saya mulai kayaknya di mainan udah agak mentok juga ya. Saya coba ada mau main sepeda. Nah, abis itu saya iseng deh ke pameran di Shanghai ya. Jadi saya lihat ini sepeda coba deh masuk 1 kontainer, 2 kontainer lah pas 2008. Merek apa ya? Kita mikir-mikir. Biasa kan zaman dulu kan pas kita kan kayaknya yang bule-bule lebih keren namanya. Saya cari, wah ini Elemen kayaknya bagus nih di Indonesia belum ada yang pakai gitu. Ya udahlah saya pakai merek Elemen, kita daftarin, kita pakai. Pas masuk 2 kontainer, 1 kontainer sekitar 300-an deh. Yeah. Itu jualnya sih berdarah-berdarah. Kita sama teman-teman. Sulitan ya dia. Wah berdarah-berdarah. Jadi sama teman kayak misalnya teman, lu bantu jual dong. Gua titip deh, nggak laku nggak usah bayar. Yeah. Jadi sampai begitu. Nah di 2009 kan ya namanya ngerintis usaha kan pasti semua susah, nggak ada yang instan lah. Di 2009 saya pergi pameran lagi, saya lihat pas zaman itu sepeda lipat juga. Jadi saya lihat, ini barang asik juga ya gitu loh. Ya saya iseng 1 kontainer, begitu masuk 1 jam habis 500 biji. Ini 9. Oh zaman itu orang udah tren sepeda lipat? Iya, jadi di 2009 saya lihat, wah enak bener nih. Ya udah saya mulai di situ. Langsung masuk lebih banyak, jadi masih sebatas import kan. 2009 saya hajar terus. Sampai 2011, 2012 trennya turun. Jadi itu lebih lama dibanding sekarang. Yeah. Jadi tren turun ya dari situ kita udah fokus karena kan mereknya juga udah naik ya. Ya pas di 2010 saya lihat pemerintah bikin aturan SNI mainan. Saya bilang ini ada peluang nih. Ya kan barangnya murah, besar, makan tempat, kalau import kan susah. Ya saya pikir saya malah invest di pabrik mainan ya, yang pabrik ini sekarang. Jadi awalnya cuma tempatnya 2, mesinnya cuma 5, karyawan dikit lah. Sampai sekarang jalan terus. Nah di 2013 baru kepikiran sepeda. Urusannya SNI juga.